Nah, kita akan bahas tentang teologi natural. Jadi teologi secara umum, secara natural, secara alami ya. Dan teologi yang supranatural atau supernatural teologi. Nah, ini penting sekali. Kenapa ini dasar kebenaran iman Kristen yang kalau saya ngomong itu ini asal mula kita mengenal kebenaran itu apa sih? Jadi kita harus mengenal kebenaran ada dua macam, kebenaran secara alamiah dan kebenaran secara supralamiah atau supernatural. Nah, apa maksudnya gitu ya? Dan yang terakhir, mungkin hari ini belum bisa dibahas, minggu depan, ya Kamis depan, analogia fide atau analogi iman. Kalau bisa, ya kita ke sana. Kalau nggak bisa, kita tetap di penjelasan natural theology atau natural revelation dengan supernatural theology atau supernatural revelation. Ya, sebelumnya kita akan baca satu firman Tuhan di dalam Matius pasal 11 ayat 25 dan 27. Matius 11 ayat 25. Ini dari Tuhan Yesus sendiri ya. Dan ini kata-kata ini jarang jarang dikhotbahkan juga, jarang dibahas sama sekali. Dan saya selama ini nggak pernah dengar orang bahas ini. Matius 11 ayat 25. Nah, saya bacakan dari ayat 25 sampai 30 ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius 11 ayat 25. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Ini satu doa ya. Jadi berkatalah Yesus itu dia sedang berkata dengan Bapaknya. Itu berdoa dan itu adalah penyembahan sebenarnya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Orang bijak itu hikmat ya. Dan orang pandai itu orang yang skillful, yang pinter, yang semuanya cerdas. Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Nah, istilah kecil ini penting. Anak-anak yang kecil itu kan, Tuhan Yesus pernah beritahukan kita tentang menyambut anak kecil ini. Nah, itu istilah kecil ini adalah bukan orangnya kecil, bukan hal-hal yang bersifat literasi ya, bukan bersifat hurufiah atau fisikal, tapi ini adalah satu metafor, satu gambaran. 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Jadi yang berkenan pada Bapa itu apa? Bapa tidak menyatakan pewahyuan, pengenalan akan Kristus dan Bapa itu kepada orang-orang yang bijak dan orang-orang yang disebut sebagai orang pandai. Tetapi orang-orang berhati anak, seperti anak kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang kepadanya, anak itu berkenan menyatakannya. Nah ini kuncinya. Anak itu berkenan menyatakannya, menyatakan dirinya. Jadi Bapak itu yang membuka, anak juga berinisiatif untuk memberitahukan siapakah dirinya. Jadi berkenan dari Bapak, terus anak juga menyatakan pengetahuan tentang dirinya. Nah ini disebut sebagai supernatural revelation, supernatural theology, pengetahuan Allah yang supranatural dan harus melalui anak. Barulah kalimat ini keluar. Apa kalimat itu keluar? Yang sering dipakai itu, tetapi ayat yang 27 ke atas itu dan 25 itu nggak pernah dibahas, tapi ayat ini sering dibahas. Bahkan sering ditulis dalam beberapa hal-hal yang penting gitu ya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Arti ketenangan adalah kenyamanan atau shalom, damai sejahtera. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Asal kita tahu apa, yaitu tadi rahasia yang dibukakan tadi. Ya, oke. Sebelum kita mulai ya, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami hari ini bersyukur jika kami mendapatkan satu kesempatan kami berada dalam suasana hadirat Tuhan.
dan kami dibawa dengan roh-Mu, dan kami dibukakan satu pengetahuan, pengenalan akan firman yang kekal. Dan di dalam Kristuslah kami mendapatkan pintu, jalan, dan juga kebenaran kehidupan kami yang sebenarnya. Sehingga tanpa Kristus kami tidak mungkin bisa berkenan dan mengenal Bapa dan memuliakan Engkau, serta kami bisa mengenal Kristus, karena Dialah yang mewujudkan, yang menyatakan, memanifestasikan semua kepenuhan Allah. Kami percaya Tuhan, kalau kami manusia tidak mungkin bisa mengenal hanya melalui darah daging kami yang berdosa. Dan kami harus diubahkan, kami harus dilahirbarukan. Dan satu-satunya pribadi yang bisa membuat darah daging kami bisa mengenal akan kehadiran Allah, bisa merasakan dan memiliki pengetahuan yang benar ini adalah karena satu kuasa kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya. Kami hari ini bersyukur jika kami bisa mengenal firman yang menjadi manusia dan firman yang mati dan bangkit, yang membukakan pada kami satu alam yang baru, satu dunia yang baru, dunia yang belum pernah kami kenal dalam dosa kami, yaitu dunia yang kekal, dunia yang berada di mana Allah yang menjamin kami, dan dengan mata rohani kami, dengan iman kami bisa melihat jaminan Tuhan dan merasakan itu dari sekarang. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, biarlah roh Tuhan terus menetap dalam hati kami, mengajar kami, dan tidak pernah tinggalkan kami, karena itulah janji daripada anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke, nah dari sini kita melihat ada hal yang penting tentang apa yang bisa ditangkap oleh manusia, pengertian tentang Allah atau pewahyuan. Nanti kita akan belajar beberapa minggu itu belajar tentang pewahyuan Allah secara khusus gitu ya. Nah ini kita belajar pengetahuan Allah dulu. Kenapa pengetahuan Allah dulu? Karena itu yang menggambarkan hal-hal yang membedakan kita dari orang di luar yang mengerti akan Kristus dan orang-orang yang tidak mungkin mengerti, yang betul-betul tidak diberikan kesempatan Tuhan untuk mengerti. Jadi dosa itu membuat orang itu tidak mungkin mengenal Allah. Nah, Kristuslah yang membuat itu, yang mustahil itu menjadi bisa, menjadi betul-betul mampu kita. Jadi tidak mustahil lagi, tapi kita bisa melakukannya. Nah, natural theology yang kita melihat. Jadi natural theology itu adalah teologi pengetahuan Allah yang ada di seluruh dunia ini yang bisa dikenal oleh manusia. Pengetahuan Allah yang bisa diambil dari apa saja yang kita akan pelajari hari ini. Jadi mulai dari alam semesta, pengetahuan alam yang diberikan Tuhan ini, dan bagaimana manusia itu bisa mengenal Allah di dalam pengetahuan ini, rancangannya, desain, dan seluruh daripada cara kerja Allah dan pengetahuan Allah itu terpancar dari seluruh cara kerja alam semesta ini. Jadi alam semesta ini sebenarnya menyatakan satu proyeksi tentang siapakah Allah sebenarnya. Jadi begitu luasnya semesta alam ini, dan sistem yang ada, kerapiannya, ketertibannya, dan bagaimana Tuhan atur semuanya, dan setiap peristiwa itu menunjang peristiwa yang lain, dan itu sungguh-sungguh menakjubkan sekali. Ya, dari hal yang paling tidak kecil yang tak terlihat, dan hal yang tidak terlihat lagi yang paling besar, yang tidak mungkin kita lihat dengan mata telanjang. Jadi itu pernah saya singgung soal pakai mikroskop dan teleskop. Nah, saudara, itu manusia itu diberi kemampuan Tuhan untuk melihat dengan perantara mikroskop, makroskop, atau teleskop, dan semuanya. Dan itu nanti berkembang terus ya, semakin pengantara, the mean of grace, atau alat-alat yang dipakai untuk mengerti pengetahuan lebih dalam lagi, itu semakin ditemukan, manusia semakin takjub dengan apa? Dengan kondisi dan realita hidup yang tak terjangkau ini. Nah, itu kita harus mengerti. Dan itu semua dari mana? Itu semua dari pengetahuan Allah yang terpancar dan menetap dan sudah ada tertanam dalam seluruh ciptaan ini. Nah, itu disebut sebagai apa? Teologi natural. Jadi teologi yang ada di alam semesta ini. Jadi orang Kristen bukan orang Kristen itu bisa belajar. Jadi kalau orang Kristen malas, ya kalah pintar dengan orang yang bukan Kristen. Jadi itu semua hal yang bisa dipelajari, yang sudah diberikan Tuhan, dan juga dalam Matius pasal 5,
ayat 45 sampai 48 jelas dikatakan di sana, hujan dan panas diberikan kepada orang baik, orang benar, dan orang yang jahat ya. Dan panas dan hujan diberikan pada orang jahat dan orang benar. Dan kenapa itu bisa berkaitan? Kalau hujan baik dulu, kalau panas jahat dulu. Karena itu adalah satu pengetahuan baik dan buruk, baik dan jahat. Seperti pohon kehidupan itu yang dimakan oleh manusia, sehingga manusia bisa mengerti tentang dirinya dalam pewahyuan itu. Ya, dari satu sisi kita tahu bahwa pohon pengetahuan baik dan buruk itu menyatakan satu pembatasan, satu terbatas. Jadi satu yang menghalangi manusia untuk apa? Mengenal akan kebenaran di luar daripada kemampuan memakan pohon itu. Jadi pohon itu waktu dimakan, itu menutup semua manusia, hanya menilai secara dalam keterbatasan pengetahuan yang ada itu. Tahu yang baik dan jahat, tetapi tidak mengerti bagaimana menyelamatkan dirinya. Itu disebut sebagai apa? Itu juga disebut sebagai natural theology sebenarnya. Ya, pengetahuan secara natural. Dan yang dilakukan dengan melanggar firman Tuhan, sehingga pengetahuan natural itu, teologi yang natural itu, membuat manusia tertutup terhadap hadirat Allah, terhadap supernatural teologi. Nah, saudara, ini penting sekali. Ya, beberapa hal yang bersifat penting ini. Jadi, kalau kita tahu bahwa natural teologi itu berkaitan dengan pewahyuan. Jadi Allah mewahyukan dirinya, kehendaknya, dan siapakah dirinya, itu melalui alam semesta ini dan semua orang bisa belajar. Jadi agama-agama yang secara primitif, secara kuno-kuno semuanya, itu hampir semuanya mengerti Allah secara alam semesta. Jadi Buddha, terus Shinto, terus orang-orang yang zaman-zaman Konghucu semuanya itu mengerti Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki semua, dan Allah yang mengendalikan semua ini. Itu mereka tahu tentang hal ini. Walaupun mereka sangat terbatas. Kenapa? Karena mereka melihat kepada manusia dan lingkungannya. Dan mereka tahu bahwa ini mau tidak mau ada yang mengatur. Jadi natural theology itu selalu berkaitan dengan pewahyuan secara natural dan pewahyuan secara umum. Ya, itu berkaitan. Nah, sekarang kita lihat teologi naturalis atau regeneratorum, itu teologi yang harus dibawa di dalam regenerasi hidup manusia, dan Tuhan tidak buang teologi natural ini. Pengetahuan Allah secara umum ini, waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak buang. Tetapi pengetahuan natural ini itu tidak bisa membawa orang mengenal Allah dan menerima keselamatan anugerah Allah. Karena Allah tidak memakai teologi natural ini. Ya, hanya Allah menahan beberapa hal seperti dosa, semuanya itu dengan moralitas, dengan kondisi yang ada manusia belajar. Jadi kalau orang jahat itu harus dihukum, harus dilindungi, orang yang baik, itu semua secara moral. Dan itu hanya menegakkan hubungan secara manusia, tetapi tidak bisa menolong manusia yang diikat oleh belenggu dosa. Nah, mereka bisa membatasi dosa, mereka bisa memenjarakan orang yang berdosa, dan supaya nggak keluar, supaya nggak membunuh orang, itu bisa. Ya, itu Tuhan memberikan pedang pada pemerintah, kepada penguasa untuk apa? Untuk mengendalikan masyarakatnya. Itu wahyu umum. Pengetahuan Allah tentang bagaimanakah orang-orang itu mengendalikan masyarakat yang jahat dan yang baik. Nah, itu semua adalah natural theology atau natural revelasi ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, bagaimana dengan special theology atau supernaturalist ya, supernatural theology. Nah, saudara, itu semuanya tadi dikatakan oleh Tuhan itu sendiri bahwa kalau tidak melalui dia, kalau dia tidak berkenan membukakan, maka tidak ada special theology. Nah, saudara perhatikan, penting sekali di sini. Dan banyak orang belajar teologi di dalam umat Tuhan gitu, orang-orang Kristen atau dalam sekolah teologi sekalipun, mereka melupakan tentang ini. Apa yang melupakan tentang ini adalah kalau Tuhan Yesus tidak berkenan menyatakannya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menerima special theology atau special revelation, wahyu khusus. Dan termasuk juga di dalamnya anugerah khusus, iman khusus, iman yang menyelamatkan. Teologi yang khusus, teologi yang membawa kita mengenal akan Kristus dan Bapa. Dan itu dari mana? Dari kalimat Tuhan Yesus sendiri. Jadi ayat 25 dan 27 itu paralel. Coba kita baca ya. Matius 11 ayat 25. Perhatikan baik-baik. Ya. Aku bersyukur pada Bapa, kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan. Nah, istilah sembunyi adalah
dirahasiakan. Dirahasiakan, dan yang bisa membongkar rahasia adalah siapa rahasia itu sendiri. Siapakah hikmat itu sendiri yang tidak mungkin itu bisa dibongkar oleh manusia. Dan hanya Kristuslah, dikatakan dalam 1 Korintus pasal 1, pasal 2, ayat yang 1 sampai 3 sampai ayat yang 14, 15, 16, 17 dan selanjutnya, dikatakan bahwa Kristuslah hikmat Allah. Jadi Kristuslah rahasia hikmat itu. Dikatakan di sini tersembunyi. Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Jadi ini sengaja Allah itu menutup semua hati orang-orang bijak dan orang pandai untuk mengenal akan teologi yang menyelamatkan ini. Dan tidak diizinkan. Kenapa? Karena dosa manusia. Kenapa dosa manusia? Karena manusia memakan pohon kehidupan yang baik dan yang jahat. Dan mereka hanya mengerti secara baik dan jahat, baik dan jahat. Dan mereka tidak bisa tembus kepada bagaimanakah anugerah Allah, penyelamatan dari Allah. Bagaimanakah Allah menjadi manusia. Mereka tidak akan mampu kecuali Bapa menyatakan. Nah, perhatikan. Ini ya. Coba ini kita simak. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Engkau berkenan menyatakan kepada orang kecil. Dikatakan, ya Bapa itulah yang berkenan kepadamu. Jadi Bapa tidak pernah berkenan menyatakan kepada orang-orang pandai, orang bijak tentang rahasia Kristus, tentang keselamatan dalam Kristus, tentang siapakah Kristus. Karena ini wahyu umum, wahyu khusus. Jadi wahyu umum itu tidak mungkin mampu menembus ini kecuali satu. Ada pribadi ini yang akan membukakan. Dan Bapa tidak berkenan, tidak akan memberikan kesempatan pada dunia ini untuk mengenal dan mencari keselamatan. Jadi manusia tidak mungkin mencari keselamatan dari moralnya, dari perbuatan baik dan jahat, tidak akan mendatangkan keselamatan. Dan itu jelas, dari kalimat ini jelas sekali. Dan 27 dikatakan, Matius 11 ayat 27, semua yang telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang kepadanya, nah perhatikan, anak itu berkenan menyatakannya. Jadi Bapak tadi kan berkenan. Berkenan apa? Ada dua hal. Menyatakan kepada anak kecil, orang-orang yang rendah hati, orang yang betul-betul bergumul mencari kebenaran, mencari hadirat Allah. Dalam hatinya diberi oleh Allah untuk mencari itu. Tapi orang-orang pandai yang sombong, yang sok tahu dengan pengetahuannya, dengan kehebatannya, dengan kejeniusannya, itu ditutup oleh Tuhan. Dan tanda petik dibodohkan oleh Tuhan. Dan ini kalimat dari Rasul Paulus. Tuhan menyatakan yang bijak itu bodoh. Istilahnya goblok gitu kan. Dan orang-orang yang digoblokkan dunia itu dipandaikan oleh Tuhan. Nah, pengetahuan apa itu? Bukan pengetahuan secara umum. Ini pengetahuan tentang mengenal Allah yang benar di dalam Kristus. Di sini kita belajar ini. Jadi dikatakan di sini, kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, orang-orang sudah dibuka oleh anak dan berkenan kepada Bapa dan berkenan kepada anak dan bersekutu dan mendapatkan memiliki anak itu. Apa yang terjadi? Di situ Tuhan memberikan satu jaminannya. Barulah kalimat ini keluar. Kalimat apa ini keluar? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan dikatakan di sini, kok bisa tenang? Sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Jadi saudara, kita bisa memiliki marilah kepadaku ini dari mana ini kuncinya. Dan itu nggak ada orang menerangkan. Wah, Tuhan Yesus begitu baik, kamu percaya Tuhan Yesus, kamu akan menjadi. Nah, apanya Tuhan Yesus? Tentang apa? Sehingga saya bisa merasakan jaminan itu. Saya letih lesu, itu bisa kemudian menjadi merasakan satu sukacita, satu damai, satu enak memikul hidup saya dan beban-beban hidup saya. Dan saya tidak pernah mengeluh dalam banyak hal dan saya tidak dibawa ke dalam situasi kondisi yang tidak punya pengharapan. Dan saya penuh sukacita bersyukur karena ada harapan dari Tuhan. Dan apa itu sebenarnya? Nah, di situ kita diberitahukan pengenalan tentang Bapa dan anak. Dan kita sudah dikenan oleh anak.
Dan Bapa itu yang memberikan orang-orang yang datang pada Kristus. Ini yang menjadikan kita tenang. Kita merasakan satu kekuatan hidup yang melebihi daripada orang lain. Kenapa? Kita mendapatkan satu kesesakan, pergumulan, penderitaan, sakit, penyakit dalam hidup kita. Kita bisa tenang. Kenapa? Karena di sini ada pengetahuan tentang Kristus yang menguasai kita. Ada jaminan dari Kristus bahwa darah daging Dia menjamin kita. Bahwa kita tidak akan ditinggalkan, bahkan sampai mati pun Tuhan menjamin kita akan dibawa ke dalam satu persekutuan surgawi. Nah, kita harus tahu ini. Jadi tanpa pengenalan di atas perkenanan Tuhan, maka kita tidak bisa kita menerima panggilan Tuhan itu, marilah kepadaku. Kenapa? Karena pengetahuan tentang Bapa itu di dalam anak, itu harus ada dalam hati kita. Barulah ditawari itu, kita sukacita sekali. Ya, disinilah kita bersyukur dengan hati yang takjub kepada Tuhan. Oke, kita lihat sekarang perbandingannya. Ya. Roma pasal 1 ayat 18. Roma pasal 1 ayat 18. Kenapa wahyu umum atau pengetahuan Allah secara umum, natural teologi itu atau teologi natural itu tidak bisa menyelamatkan kita? Kenapa itu? Nah, ini saudara, kita harus tahu bahwa dosa memakan pohon baik dan jahat itu menyebabkan kita tidak mungkin menembus semua yang Tuhan berikan kepada kita yang sudah dicabut oleh Tuhan, yaitu kekudusannya Dia, keadilan Dia, kebenaran Dia, itu sudah hilang dari hadirat manusia dan kembali ke surga. Dan semua itu hilang. Dan manusia di dalam keterasingan, dalam dosanya. Dan dengan moral itulah manusia kemudian mencoba untuk mencari Allah, tetapi mereka tidak menemukannya. Dan itu dituliskan oleh Rasul Paulus ya, dalam Roma pasal 1 dan pasal 2. Nah, kita lihat ini. Ya. Kalau kita mengatakan bahwa teologi naturalis itu membuat orang bisa masuk surga, jadi tidak perlu Kristus, maka orang bisa diselamatkan dan mereka bisa mencari keselamatan dengan pengetahuan mereka, dengan perbuatan baik mereka, baik dan jahat mereka, seperti ditimbang, seperti itu. Saudara, itu semua tidak mungkin. Kenapa? Karena iman Kristen mengajarkan tanpa Kristus, pekerjaan, pelayanan, dan hidup karya Kristus, terutama di kayu salib dan kebangkitannya, tidak ada keselamatan. Walaupun sebaik apapun kamu lakukan. Saya beri contoh. Mother Teresa, banyak orang kagum. Mahatma Gandhi, orang kagum. Atau Bill Gates, yang banyak menyumbangkan sampai triliunan. Dan kita melihat orang seperti ini adalah orang yang sangat dermawan, sangat baik. Saya tanya, apakah dengan kebaikan hati mereka, dengan kedermawan mereka, mereka bisa menyelamatkan diri mereka? Jawabannya, tidak. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa orang-orang yang baik, yang tanda petik bahkan sampai disebut sebagai santo atau santa, itu tidak pernah bisa menyelamatkan dirinya dengan perbuatannya, dengan kebaikannya. Kenapa? Karena tadi itu, kalimat dari Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau orang aku tidak kenan, tidak aku bukakan, tidak aku berikan perkenan, tidak ada satu orang yang bisa melihat Bapa. Saudara, ini perkataan Yesus, bukan perkataan saya. Ini adalah supernatural theology. Pengenalan tentang Allah yang supernatural. Dan bukan pekerjaan kita. Bukan perbuatan kita. Bukan tanda ataupun hal-hal yang bersifat menakjubkan dari tangan kita. Enggak. Jadi jangan sekali-sekali saudara percaya bahwa di dalam diri manusia bisa mencari keselamatan, menolak keselamatan, dan membuahkan keselamatan. Menghasilkan keselamatan. Tidak ada. Tidak ada. Semua keselamatan berasal dari anugerah Allah. Anugerah itu artinya apa? Berasal dari arah 100% dan semua tidak layak kita terima. Itu anugerah. Anugerah itu intinya adalah saya tidak layak menerima karena saya berdosa. Bukan perbuatan saya, bukan tingkah laku saya, bukan perkataan saya, bukan karena baik dan fasilitas saya, bukan kecakapan saya, bukan kegantengan saya, bukan kekayaan saya, bukan kedermawan saya, bukan. Tapi karena Kristus. Nah, disinilah itu langsung berubah semuanya. Jadi iman kita pada Kristus itu menjadi utuh.
menjadi betul-betul itu total gitu, dan tidak bisa ditambah dengan apapun. Supernatural theology, pengetahuan tentang Allah yang supranatural, itu hanya bisa dan melalui Kristus. Di luar itu nggak bisa. Bahkan para nabi pun nggak bisa. Raja-raja pun nggak bisa. Malaikat-malaikat pun nggak bisa. Dan harus anak Allah menjadi manusia, dan dia bukakan siapakah Allah itu dalam dirinya, dan siapakah Bapaknya dalam seluruh rancangannya, dan siapakah yang dia ikuti kehendak dan dia taati adalah Bapaknya. Barulah di sana kita melihat, kita mengenal pengetahuan Allah yang menyelamatkan. Jadi nabi-nabi nggak dikasih ini. Ya, nabi-nabi menyampaikan hati Allah, tapi bukan Allah sendiri. Ya, ayat 18 ya, Roma pasal 1 ayat 18. Dengan judul di atas, Roma pasal 1 ayat 18 adalah hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saya tidak membahas dalam bahasa aslinya ya, tentang kebenaran kelaliman. Kebenaran yang dinyatakan. Jadi kebenaran-kebenaran itu yang betul-betul tidak bisa diganggu-gugat. Kebenaran yang menyelamatkan di kayu suni. Dan kebenaran yang dinyatakan dalam hidup kita namanya aletheia. Dan kebenaran yang kita dengar, kemudian yang kita jalani, itu namanya rema. Nah, saudara harus tahu bedanya semua ini. Jadi logos di kayu suni, kemudian aletheia, dan kemudian rema. Rema itu yang terwujud dengan apa? Dengan segala hubungan manusia yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ilahi dalam firman Tuhan itu yang kita miliki. Jadi rema itu semua berkaitan dengan firman yang hidup, yang kita alami dalam hubungan kita dengan manusia. Dan itu namanya rema. Dan itu ada sendiri nanti pembahasan rema atau aletheia. Nah, saudara perhatikan, 19. Karena apa yang dapat mereka ketahui, nah perhatikan ya, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah, itu nyata bagi mereka. Jadi pengetahuan Allah ini ada nggak ada. Walaupun mereka berdosa, jatuh dalam dosa, walaupun mereka menindas kelaliman, kebenaran dengan kelaliman, mereka masih mengenal Allah, masih ada pengetahuan Allah. Tetapi pengetahuan Allah ini tidak membuat mereka mengenal Allah yang sejati. Jadi pengetahuan Allah yang secara umum, Allah itu mencipta, Allah itu baik, Allah itu betul-betul murah hati, itu semua agama di dunia tahu ini semua, saudara. Termasuk Allah menyelamatkan juga ada. Tetapi waktu kita paparkan, kita jabarkan, dan kita saksikan Kristus, dunia langsung tutup semua. Langsung tutup semua. Kenapa? Karena dunia membenci aku. Kenapa? Karena menindas kebenaran. Waktu kebenaran dinyatakan, terang itu dinyatakan, itu kegelapan itu marah luar biasa sekali. Dan itu sudah sifatnya dari dasarnya. Bahkan orang-orang yang pintar, orang bijak tadi, waktu kita memberitakan tentang Kristus, mereka marah, omong kosong kamu. Mana ada raja hidup seperti ini? Dan itu pakai rasio semua. Mereka pakai pikiran mereka, menilai Yesus matinya bagaimana, hidup bagaimana. Wah, ini bukan orang ini bukan Allah, ini orang-orang yang biasa ini. Mati kayak gitu, hina sekali dia. Nah, karena mereka memikirkan dengan menindas kebenaran. Mereka sulit sekali mengerti ini. Jadi mereka tahu nggak tentang Allah? Tahu. Mereka ketahui tentang Allah. Yang nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya pada mereka. Ya. Nah, kita lihat di dalam Mazmur 19, bagaimana itu diceritakan. Coba kita lihat ya. Saudara, orang ateis itu masih mengenal, dalam arti mengenal Allah dengan apa? Dengan alam semesta. Mereka tahu, oh ini, mau tidak mau mereka mengakui bahwa orang ateis itu adalah tidak mengakui Allah. Bukan berarti tidak ada Allah. Tidak mengakui berarti ada tetap, tapi tidak diakui. Nah, itu ateis. Ateis itu tidak mengakui Allah bukan berarti mereka menolak Allah. Mereka ada Allah, dia tidak akui. Nah, itu ateis. Ya. Nah, perhatikan Mazmur 19. Ini saya bacakan ya. Kemuliaan Allah dalam pekerjaan tangannya dan Tauratnya. Jadi ada dua kan? Jadi yang pertama adalah kemuliaan Allah di dalam pekerjaan tangannya. Alam semesta ini semua pekerjaan tangan Allah. Dan kedua, dalam tangannya yang menuliskan di loh batu itu. Hukum moral.
hukum yang ada mengatur bangsa Israel, hukum Taurat. Dan dituliskan oleh Allah sendiri. Dan melalui hukum Taurat ini, Tuhan memproyeksikan tentang Kristus. Jadi 10 hukum Taurat itu adalah 10 karakter Kristus. 10 hakikat diri Allah. Saudara, kita nggak pernah berpikir 10 hukum Taurat itu ya hukum gitu kan. Bukan, saudara. 10 hukum Taurat itu adalah karakter Allah sendiri di dalam 10 hukum itu. Sifat-sifat Allah ada di sana. Itu sempurna dan tidak ada orang yang bisa menjalankan 10 hukum Taurat ini. Maka mereka membutuhkan pengorbanan keselamatan, pengorbanan salah, pengorbanan penebusan, pengorbanan, banyak sekali pengorbanan. Karena mereka tidak mungkin melakukan 10 karakter Allah dan seluruh daripada tingkah laku Allah yang sempurna. 1, 2, 3, 4, sampai ke 10. Nggak ada. Ya. Perhatikan ini ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ya. Mazmur 19 ayat 1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita melihat langit, kita mungkin nggak kagum. Gimana Allah menciptakan semesta alam ini? Lihat langit, bintang, alam semesta, gedenya kayak gini. Ini siapa sih Allah itu sebenarnya? Saudara pernah berpikir mencari Allah dalam diri kita sendiri, dalam roh kita? Bagaimana saya mengerti Allah, mengenal Allah, dan kami ingin, tanda petik, melihat Allah, bisa nggak? Saudara, jawabannya cuma satu. Kita bisa dilihat Allah, kita nggak bisa lihat Allah. Allah mudah melihat kita sebagai ciptaannya, tapi kita tidak bisa melihat Allah tanpa perantara. Kita buta, kita mati semuanya. Kita hanya bisa melihat Allah dengan apa? Dengan semesta alam ini. Waduh, itu aja sudah kita kagum luar biasa. Apalagi melihat Allah itu sendiri. Saudara, tidak ada satu manusia yang pernah menyatakan Bapa kecuali Anak. Jadi artinya begini, saudara. Seluruh dunia dari sejak manusia ada sampai akhir ditutup oleh Tuhan Yesus sebagai hakim. Baru nanti kita bertemu Bapa, baru kita akan melihat, betapa mengagumkannya Bapa itu dan Anak serta Roh Kudus. Saudara kagum dengan semesta alam. Saudara, kita nggak bisa ngomong, waduh, nggak masuk akal, luar biasa. Kita lihat planet-planet, jutaan, triliunan planet. Wah, saudara, bayangkan kekaguman kita akan semesta alam, natural theology itu. Bagaimana Allah menyatakan hadiratnya dalam natural theology, kita sudah nggak bisa ngomong lagi. Apalagi nanti kita ketemu Allah sendiri di surga. Secara supranatural, secara roh kita, tubuh kita diubahkan Tuhan, dan roh kita dalam kekudusannya, tubuh kita di dalam semua kemurniannya. Kita mengenal Bapa dan Anak itu. Wah, saudara, itu sukacita yang dikatakan Rasul Paulus yang tak terkatakan. Dan itu yang kita belajar. Jadi kita bukan belajar teori, saudara. Kita belajar satu hadirat Allah, walaupun kita terpisah dengan cara kita online, tapi hadirat Allah itu waktu saya jelaskan, itu melingkupi diri kita. Saudara. Saya di sini terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Saya menjelaskan tentang pribadi yang melebihi dari segala pikiran dan waduh, saudara, itu nggak mungkin kita bisa kenal kecuali dalam Kristus. Jadi itu nantilah kita akan tahu betapa hebatnya kita mengenal Bapa itu. Kita hari ini tidak diberikan hak itu kecuali melalui Kristus. Tapi nanti di surga kita akan bertemu dengan Bapa. Dan tubuh kita sudah bukan tubuh berdosa lagi. Tidak bisa berdosa lagi. Roh kita begitu murni, begitu bersih, baru kita bertemu dengan Bapa. Dan ini sesuatu yang ya saya rindu sekali sebenarnya kalau mengenal pelajaran-pelajaran seperti ini. Kapan ya? Ya harus mati dulu. Kita semua mati dulu. Tunggu Tuhan Yesus datang. Sampai Rasul Yohanes itu tersungkur, beberapa kali tersungkur. Kenapa? Karena dia melihat pemandangan yang menakjubkan sekali. Dan termasuk di dalamnya mengerikan luar biasa. Saudara. Tentang akhir hidup manusia. Dan kita dapat tugas ini, saudara, memberitakan Injil.
kemuliaan, kebahagiaan, dan sukacita surgawi yang hebat sekali, saudara. Jadi saudara jangan berdiam diri. Kita punya cucu, kita punya anak, kita punya, saudara ceritakan hadirat Allah ini. Dalam iman mereka, kita tanam firman Tuhan, supaya mereka tidak terlepas dari perjanjian Tuhan. Ya. Oke, ayat yang kedua. Hari meneruskan berita kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu pada malam. Dan seluruh yang ada, mulai hari semuanya itu menceritakan keagungan Tuhan. Waduh saudara, menyampaikan pengetahuan. Siang jadi malam, bagaimana siang jadi malam? Mereka pelajari, oh ada bulan, dan bulan bersinar itu dari mana? Dari matahari. Dan malam itu sinar matahari dari bulan. Itulah malam hari. Dan mereka mengetahui itu semua dari mana? Dari ciptaan semesta alam. Allah mengatur semuanya. Terus saya tidak baca semuanya ini. Dan ini sangat mengagumkan sekali. Ya. Ayat 6, ya saya bacakan ya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ini tentang pengetahuan kita tentang alam semesta, tentang matahari. Dan kemudian 7 tentang Taurat. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah atau perintah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Tentang hukum Taurat 1-10. Lebih indah daripada emas, bahkan lebih daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan lebih daripada madu tetesan sarang lebah. Jadi waktu kita makan madu itu, aduh, kita diberi satu gambaran, satu ilustrasi, satu metafor tentang Taurat Tuhan yang lebih daripada yang kamu makan manisnya itu. Waduh, luar biasa. Saudara, kalau kita taat akan firman Tuhan, kita terpaksa nggak? Ya, apakah kita seperti lemon kecut gitu? Nggak enak ini firman Tuhan. Pahit. Atau kita merasakan manis seperti madu. Jadi firman yang benar itu bukan firman yang rusak ya. Bukan firman yang sesat yang diberitakan oleh banyak para hamba Tuhan pendeta yang ngawur-ngawur itu semuanya. Firman yang diracuni dengan dunia ini, pengetahuan yang merusak semuanya, itu racun. Saudara harus tahu itu. Firman itu harus murni seperti firman yang kita dengar firman Tuhan, dan itu akan menyegarkan jiwamu, membuat kamu merasakan betapa manisnya Tuhan. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, wah, kita merasakan ketakjuban, rasanya itu manisnya luar biasa. Waduh, jiwa kita tenang, disegarkan, aduh segala-galanya. Ya, luar biasa ini. Ya, bahkan lebih manis dari madu yang langsung dari sarang lebah. Ya. Siapa yang dapat mengetahui kesesatan? Ya, dan di sini dikatakan, bebaskanlah aku daripada yang tidak kusadari. Ini satu kondisi berdosa dalam ayat 12-13. Lindungi hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan dan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Dan berkali-kali Mazmur Daud, gunung batu penebusku, gunung batuku penebusku, yang membawa dia begitu yakin dia bisa menghadapi dosa itu, menghadapi orang jahat dengan kuasa Taurat Tuhan dan hadirat Tuhan, dan di dalam kasih Kristus itulah dia sempurna bisa mengasihi musuhnya, bisa menaklukkan musuhnya. Dengan apa? Dengan kasih. Saudara, ini satu kenyataan firman Tuhan. Oke, kita lihat Roma pasal 2 sekarang. Roma pasal 2. Ayat 14, perhatikan ya. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat. Jadi kalau nggak ada Taurat gimana ini? Mereka hidup gimana hukumnya? Apa yang mereka lakukan, mereka pakai? Ya, asas-asasnya apa? Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut Taurat. Jadi Taurat itu ada dua macam. Saudara. Taurat yang dituliskan Tuhan, yang dinyatakan oleh tangan Tuhan, dan Taurat yang sudah ada di dalam hati mereka, yang tertanam. Secara lahir sudah tertanam. Dikatakan di sini,
dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, bagi mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka. Nah, apa dalam diri mereka ini? Taurat mereka itu apa? Nah, surah ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka, nah ini penting, suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi di akhir zaman Tuhan Yesus akan menghakimi. Kamu nggak punya Taurat, oke, nggak usah Taurat. Saya nggak pernah kenal Injil, oke, kamu nggak sempat dengarkan Injil. Dan Tuhan tanya, dalam hatimu aku memberikan Taurat itu. Suara hatimu, moral, bahasa Inggrisnya conscience. Conscience itu artinya hati nurani begini, saudara. Jadi hatinya kita ini ada hati yang mengenal hati kita. Itu hati terkecil. Hati yang paling dalam dari hati kita. Hati yang mengajari kita tahu yang baik dan jahat tanpa hukum Taurat pun kita tahu hal ini. Kenapa ini ada? Karena kita mendapatkan ini dari pohon baik dan benar. Yang pertama. Yang kedua, kita adalah diciptakan menurut gambar Allah. Dan pengetahuan Allah itu sudah diturunkan dari manusia ke manusia dalam darah daging kita. The image of God. Diciptakan serupa Allah, dan disitulah ditanam moral. Dan moral itulah sama kualitasnya dengan Taurat. Ingat Bapak-Ibu Saudara, moral dan Taurat tidak menyelamatkan. Betul kan? Karena Taurat tidak berfungsi menyelamatkan. Taurat dan moral berfungsi menunjukkan manusia kamu adalah orang berdosa dan kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu. Ini pernah saya khotbahkan tentang ilustrasi dokter yang hanya bisa mengerti tentang sakitmu dan tidak bisa mengobati. Ada dokter yang punya obat yang bisa mengobati kamu. Nah, itu adalah Kristus. Nah, Taurat dan moralitas suara hati nurani tidak bisa menyembuhkan dosa manusia. Hanya bisa menunjukkan kamu berdosa. Kamu berdosa. Kamu dikutuk Tuhan. Kamu dibinasakan Tuhan. Kamu kalau tidak bertobat, matilah kamu. Nah, itu Taurat. Jadi Yohanes Pembaptis waktu berdiri dan dia berkhotbah apa? Dia tidak berkhotbah tentang Injil. Dia berkhotbah tentang Taurat. Bertobatlah. Kristuslah Injil. Nah, saudara harus tahu ini. Jadi semua yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis membawa orang pada pertobatan. Dan yang menyembuhkan orang, menyelamatkan orang adalah Kristus. Dan itu fungsi dari Nabi. Membawa orang untuk bertobat. Dan setelah bertobat, siapa yang menyelamatkan? Nabi tidak bisa menyelamatkan. Taurat, nurani, hati nurani, moral tidak bisa menyelamatkan. Dan itu semua adalah natural theology. Pengetahuan Allah yang umum. Nah, saudara, di sini kita harus setuju dulu. Karena ini akan mempengaruhi semua pengajaran kita, semua berdirinya iman kita itu di sini semua. Kenapa orang menyatakan iman di dalam Kristus itu adalah iman yang dijaga dengan jaminan Kristus dan tidak akan bisa hilang. Kenapa bisa tahu seperti ini? Karena jaminan dari firman Tuhan, bukan dari kita. Kristus yang lakukan. Dia menyelamatkan kita, bukan kita menyelamatkan diri kita. Tidak ada satu nilai dan satu perbuatan kita yang layak, yang bisa membuat kita menyelamatkan diri kita. Semua perbuatan kita itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Kebaikan-kebaikan kita, orang sebaik Mother Teresa, orang sebaik Mahatma Gandhi, orang dermawan sebaik Bill Gates sekalipun, di hadapan Allah tanpa Kristus, semua menjijikkan. Saudara, ini firman Tuhan, bukan saya. Kenapa saya begitu mengagumi Kristus, tidak pernah mengagumi orang-orang yang berdermawan? Enggak, saudara. Saya kagum dengan Kristus, karena dia menyelamatkan saya. Saya menghormati orang-orang yang berbuat baik seperti ini. Tetapi itu tidak pernah menyelamatkan saya. Dan menyelamatkan mereka. Dan mereka berbuat baik seperti itu tahu bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan dari perbuatan baik mereka. Itu pun dilakukan, diakui oleh siapa? Mother Teresa mengaku sendiri. Perbuatan saya itu tidak menyelamatkan saya. Ini semua adalah anugerah Tuhan, bukan saya.
Loh kok sekarang kita memuja-muja dia? Oh, dia pasti diselamatkan karena orangnya baik. Bukan, Saudara. Bukan seperti itu. Nah, ini ya, kita harus tahu ini. Ya, setelah kita tahu ini. Nah, kita lihat pasal 3 sekarang. Pasal ketiga. Ayat 9. Judulnya, saudara perhatikan, Roma pasal 39. Semua manusia adalah orang berdosa. Titik. Siapapun, saudara. Mau manusia siapapun, termasuk Henok, Eli yang diangkat Tuhan semua manusia berdosa. Dan tidak. Abraham berdosa, Daud berdosa, dan semua manusia berdosa. Maka jangan sekali-sekali saudara terkagum dengan orang yang begitu rohani sekalipun, karena dia tetap orang yang berdosa. Saya berkali-kali sering memperingatkan teman-teman saya, termasuk para pendeta, yang kagum dengan pendeta-pendeta yang luar biasa. Saya beritahu, jangan sekali-sekali kalau mengalihkan Kristus dengan pendeta siapapun. Kamu harus belajar kagum Kristus yang memukau hatimu dan bukan yang lain. Baru kamu bisa mengalir pengetahuan kemuliaan Kristus dengan lancar, berlimpah-limpah. Kalau enggak, kamu ke-stop dengan apa? Dengan pengetahuan manusia yang menggantikan menutupi kemuliaan Kristus. Saya belajar ini lama, saudara. Karena saya dulu kagum dengan beberapa hamba Tuhan. Dan mata saya tidak pernah bisa teralihkan itu. Selalu. Kalau pengajaran ini, tetapi saudara, begitu saya mengenal Kristus dan membukakan hadiratnya, waduh, saya tahu, wah, saya salah ini. Saya nggak mungkin melakukan ini lagi. Karena saya menghina Tuhan. Maka saya beralih wajah saya, pandangan saya kepada Kristus. Dan begitu saya beralih kepada Kristus, apa yang terjadi? Kemuliaan Kristus itu memancar luar biasa. Firman Tuhan itu mengagumkan luar biasa. Hal-hal yang tidak pernah saya kenal itu bisa muncul satu-satu dalam firman Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu, waduh, nggak habis-habisnya. Saya bisa mengenal Bapa yang di dalam Kristus itu sudah luar biasa. Apalagi nanti, seperti Kristus katakan, kamu akan mengalami satu sukacita yang melebihi sukacita apapun. Dan waktu Bapa menyatakannya itu, engkau akan tahu betapa sukacitanya dan kemuliaan penderitaan yang kita terima, kesengsaraan kita terima, dan apapun yang kita terima di dunia ini yang begitu menutup kita akan kemuliaan Allah. Nanti itu akan dibersihkan Tuhan, dan kita akan melihat Bapa, Kristus, Roh Kudus, tanpa adanya dosa apapun, halangan apapun. Saudara, itu sukacitanya tak terkatakan. Ya. Jadi di surga jangan cari pendetamu, jangan cari orang-orang yang kamu anggap rohaninya luar biasa. Jangan, saudara. Ya, kita tidak cari siapa-siapa di surga. Kita akan melihat Kristus, Bapa dan Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Ya. Oke, ayat yang ke-9. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Perhatikan, saudara. Apakah orang-orang ini punya kelebihan? Ini. Jemaat Korintus hancur karena mereka mengangkat pendeta-pendeta itu dibuat seperti idol. Disaingkan. Ini Apolos. Ini Kefas. Ini Petrus. Ini Paulus. Ini Barnabas. Ini Lukas. Mereka adu itu pendeta-pendeta. Adu apa? Ini pintar khotbah. Ini pelayanan. Ini penggembalaannya. Ini pelawatannya. Luar biasa ini. Saudara, Paulus paling benci dengan gereja yang merusak seperti ini, saudara. Dikatakan sini, adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, saudara. Sebab di atas setelah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Sama kita ini. Kita sama-sama berdosa, kita sama-sama orang dikuduskan, dan derajat kita sama. Tidak ada yang naik, tidak ada yang turun. Sama semua. Hak asasi manusia itu hanya ada di dalam Kristus. Di luar Kristus, di agama apapun, tidak pernah kita melihat hak asasi manusia sejati. Saya punya keyakinan iman saya di situ. Setelah hidup Yesus, bagaimana itu mengangkat orang-orang yang dihina oleh dunia, dihina agama, dihina pemerintah, dihina masyarakat, itu diangkat oleh Yesus. Perempuan Samaria, perempuan yang perzinahan itu, perempuan yang begitu rusaknya luar biasa,
Orang bongkok, orang bisu, orang sakit, orang kusta. Oh, itu semua dibuang dunia ini, saudara. Tapi dia ambil satu-satu. Apakah kita melayani seperti itu? Apakah hidup kita memperhatikan seperti itu? Jawabannya, kita harus bertobat. Kita harus belajar. Ya. Oke, kita lanjutkan. 10. Seperti ada tertulis. Nah, ini kalimat ini kalau bisa dihafalkan. Roma 3, 10-12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita semua berdosa. Nah, otomatis kalau orang berdosa, tidak ada yang berbuat benar. Bagaimana saya berbuat benar? Wahyunya aja saya nggak dapat. Saya tidak percaya pada Kristus. Bagaimana spesial supernatural teologi ada? Pewahyuan yang khusus itu saya terima. Iman yang khusus yang menyelamatkan saya terima. Nggak ada, nggak mungkin. Tidak ada orang benar, seorang pun tidak. 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Surah 3. Tidak ada yang benar, tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah. Dan inilah 3 manusia yang ada di dunia. Apa, saudara? Memiliki pengetahuan yang pertama. Ya, orang yang benar secara kesalehan. Orang yang pintar dalam kepintarannya. Dan orang yang mencari Allah dalam seluruh hatinya. Orang-orang yang berhikmat itu mencari Allah. Mereka tidak dapat mencari Allah. 12. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang nganga. Ternganga. Kubur loh, saudara. Bukan sampah loh. Bukan kotoran. Bukan. Ini kubur. Itu bangkai. Tahu bau bangkai, saudara. Ternganga. Baunya. Kebaikan mereka, moralitas mereka, hikmat mereka, bijaksana mereka, kepandaian mereka, kepintaran mereka, kecerdasan mereka, IQ mereka, talenta mereka, kebisaan, kelebihan mereka, kekuatan mereka. Wah, yang semuanya. Itu seperti bau busuk bangkai. Dan seorang rasul yang pernah mengatakan ini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Dan dia mengatakan apa? Semua masa laluku, hidupku dulu adalah sampah. Nah, ini kata-kata ini, saudara. Sama dengan kubur yang terenganga itu. Dikatakan ini, kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Itu orang-orang ada kenal jalan damai nggak ada. Rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Nah, di sini, saudara. Nah, kita belajar di sini bahwa keterbatasan natural teologi, pengertian tentang pengenalan Allah yang umum sebagai pencipta, Allah yang baik, itu semuanya hanya sebatas manusia secara umum dan wajar. Pengertian pengetahuan Allah secara umum ini, di dalam natural teologi ini, saudara, tidak menyelamatkan sama sekali. Jadi saya mengenal Allah yang menciptakan, saya tidak pernah ditebus karena saya mengenal Allah yang menciptakan saya. Tidak bisa. Saudara tidak akan ditebus dan saudara tidak akan dilahirbarukan karena saudara mengenal, aduh, segala binatang ciptaan ini begitu indah. Alam semesta pemandangan indah sekali. Dan saudara tahu ini Tuhan luar biasa. Terus saudara bertobat, dilahirbarukan. No. Saudara nggak bisa, saudara. Tanpa karya Kristus di kayu salib, tidak ada lahir baru. Tidak ada orang diregenerasi, dilahirkan kembali. Nah, saudara, di sini penting sekali. Kenapa sih iman yang murni itu, teologi yang murni itu, anugerah yang murni itu, dan kemudian kasih yang murni, yang anugerah itu hanya di dalam Kristus? Dan di luar itu, saudara, tidak ada kasih Allah yang sejati, tidak ada iman sejati, tidak ada pengharapan sejati, tidak ada hidup yang sejati. Dan kita belajar ini. Jadi kita sudah tahu ini semuanya.
Pengertian Allah secara umum dan pengertian Allah secara khusus dibedakan cuma dengan satu. The only through Christ. Jadi hanya melalui Kristus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku. Tidak ada bisa seorang pun datang kepadaku yang tidak ditarik oleh Bapa, yang datang kepadaku. Tidak ada orang bisa masuk jalan ini. Nggak ada. Dan di sini ada satu istilah dari kaum Puritan, saudara, yang mengatakan duplex cognitio. Apa artinya duplex? Duplex itu karena saya dulu di pabrik kertas, dan papa saya punya pabrik kertas itu, saya tahu tentang kertas duplex. Artinya apa? Duplex itu kertas yang atasnya itu, yang gilapnya itu, saudara. Dan biasa bawahnya kan kasar gitu. Nah, duplex itu atas dan bawahnya sama. Atasnya sama, bawahnya sama. Dan itu pengetahuan Allah tentang dua. Pengetahuan Allah secara umum dan secara khusus. Itu duplex. Dan kalau kita cuma satu bagian, itu bukan. Itu namanya karton atau kertas biasa. Tapi kalau duplex itu ada yang ditambahkan dan yang menjadi satu kemuliaan. Jadi teologi naturalis dan super teologi yang ada, supernaturalis. Nah, itu menjadi satu dan disebut sebagai duplex cognitio, pengenalan Allah yang dua, yang di dalam semesta alam dan di dalam firman, di dalam Taurat dan di dalam Kristus, di dalam moral dan di dalam hikmat, di dalam Kristus yang menggenapi semuanya. Jadi Tuhan Yesus waktu datang dan dia menyatakan firman itu menjadi manusia dan seluruh kepenuhan Allah di dalam dia, setelah dia bukan hanya memenuhi hukum Taurat, tapi seluruh moral manusia. Orang-orang menemukan agama-agama semua, itu semuanya harus kembali pada Kristus hikmat. Kalau mereka mau diselamatkan, kamu kembali pada Kristus. Jadi, perhatikan, moralitas tokoh-tokoh, penemu-penemu agama-agama besar itu harus kembali pada Kristus. Karena hikmat mereka itu kebodohan bagi Tuhan. Kalau mereka tidak dilahirbarukan dengan hikmat Kristus, mereka tidak akan bisa diselamatkan. Bahkan mereka akan dihakimi oleh moral mereka, oleh Taurat mereka, oleh hati nurani mereka. Jadi Kristus nanti di akhir zaman waktu menghakimi, dia menghakimi kita dengan firman-Nya dan Kristus yang membela kita. Tapi dunia dihakimi dengan apa? Bangsa Israel yang tidak percaya Kristus dihakimi oleh Taurat mereka, dihakimi oleh nabi-nabi mereka. Dan moralitas dihakimi oleh siapa? Dengan penemu-penemu dan bapak-bapak moral mereka. Semua menunjukkan kamu orang yang binasa, yang berdosa. Di sini, ya. Jadi ada satu yang berkaitan dengan hal penting, ya. Kaitan dengan apa? Surah tentang Adam dan Hawa. Nah, ini panjang, mungkin minggu depan kita lanjutkan. Adam dan Hawa itu apakah sudah memiliki teologi naturalis atau sudah memiliki spesial naturalis teologi? Anugerah ini sudah belum? Waktu dia jatuh dalam dosa, baru Tuhan beritahukan bahwa akan ada keturunanmu yang akan menebus kamu, menolong kamu. Baru ini ada spesial teologi, spesial revelation. Diberitahukan. Sebelumnya dia tahu nggak? No. Jadi pengetahuan tentang Allah di dalam diri Adam dan Hawa itu masih pengetahuan tentang hal yang bersifat secara umum dan Tuhan memberikan itu seperti adanya belum ada dosa. Dan pengertian Adam dan Hawa dalam pengertian teologi ini tidak pernah menyelamatkan mereka. Jadi waktu pengertian pergumulan mereka dengan Allah dan waktu mereka jatuh dalam dosa, maka pengenalan akan Allah ini itu ambruk, saudara. Dicabut oleh Tuhan dan mereka tidak bisa mengenal Allah lagi dan mereka mengenal di dalam keterbatasan dosa mereka dan ditutup dengan kekuatan kuasa dosa, belenggu dosa. Dan Adam tidak bisa mengenal Allah lagi karena dicabut oleh Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan dicabut, hadirat Tuhan dicabut, kekudusan Tuhan dicabut dan mereka jatuh dalam dosa. Nah, saudara, disinilah bahwa pengertian special revelation hadirat Allah itu dicabut oleh Tuhan dan Adam tidak memiliki lagi special revelation dan dia harus menunggu Tuhan berbicara dengan dia, menolong dia. Waktu dia jatuh dalam dosa, dia sudah tidak bisa berhubungan dengan Tuhan dan Tuhan mencari dia. Baru Tuhan berfirman, di mana kamu? Baru Tuhan mengatakan, kamu jatuh dalam dosa.
Kamu sudah tahu apa yang kau lakukan dan apa resikonya. Kamu akan mendapatkan satu, apa itu, saudara? Peperangan yang tidak bisa akan berdamai lagi. Dengan siapa? Dengan setan. Dan Tuhan mengatakan, terkutuklah tanah di mana kamu bekerja, dan kamu tidak akan bekerja seperti kamu di Taman Eden, yang penuh sukacita dengan kuasamu, dengan penyertaanmu, dengan Allah yang memberikan segala kehebatan, kelengkapan itu semua, dan kamu tidak pernah kelelahan di Eden itu. Dan kamu sekarang berkeringat, berkelelahan, dan kamu setengah mati cari makannya. Dan itu sampai hari ini kita setengah mati. Kaum bapak setengah mati. Dan itu yang dinyatakan dalam firman Tuhan. Dan pengetahuan tentang special revelation hadirat Allah itu dicabut oleh Tuhan. Dan manusia jatuh dalam dosa. Nah, kita akan lanjutkan minggu depan. Ya. Kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau ada pertanyaan, sudah bisa bersama-sama kita akan pelajari ya. Kalau ada pertanyaan, dan kita sampai di sini dulu. Besok kita akan lebih spesial bagaimanakah pengetahuan tentang Adam dan bagaimana Kristus yang membuka rahasia special revelation, special theology ini, supernatural ini, dan membuat kita mendapatkan kembali apa yang hilang dari Adam dan ditambah dengan Kristus Adam yang baru dan ditetapkan dalam diri kita. Ya, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di-sharingkan dengan kita ya. Mari kita berdoa.